Pelindung tampan. Bantu subscribe bagi yang belum subscribe, like, komen dan jangan lupa share ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Tahun 1937 sampai tahun 1939. Bab 1937 Evil Wind Drum. Formasi sutra hiu hitam, buka. Mata yang Zengnan meledak dengan cahaya keemasan, dan bola hitam mengkilap keluar dari Manset segera. Bola hitam legam tiba-tiba meledak di udara, berubah menjadi benang sutra hitam legam yang tajam yang tak terhitung jumlahnya. Benang padat menutupi langit dan matahari, dan 3 monster besar, canglan kren, layang-layang air dan naga laut piton, menelan mereka. 3 monster besar tertegun di hati mereka, dan masing-masing menunjukkan kekuatan magis mereka sendiri untuk menolak benang sutra hitam. Siapa tahu benang hitam itu sangat tangguh dan tidak bisa dihancurkan. Benang sutra yang tak terhitung jumlahnya berselang-seling, membentuk jaring besar, menyapu ke arah 3 monster besar, dan mustahil untuk dijaga. Formasi sutra hiu hitam ini adalah formasi tahan lama dari keluarga Long Yuan yang telah diturunkan sejak zaman kuno, dan kemampuannya sangat menakjubkan. 3 iblis dari wilayah hitam tidak bisa menyerang untuk sementara waktu, jadi mereka harus melakukan yang terbaik untuk bertahan melawan ancaman kedap udara. Segera, benang sutra hitam yang membanjiri langit telah menjebak 3 monster di wilayah hitam. 9 pembudidaya yang tersisa dari tahap transformasi bergabung untuk menyerang 3 monster tier 10 dalam pertempuran. Situasi pertempuran hampir satu sisi. Menghadapi pengepungan gabungan dari begitu banyak pembudidaya pada tahap transformasi, 3 monster besar yang terjebak oleh formasi sutra hiu hitam tidak bisa lagi mendukungnya. Benang sutra hitam gelap dalam susunan sutra hiu iblis hitam itu sangat tajam, berkedip dan menjentikkan pada 3 monster, dagingnya dipotong, dan darah terciprat. 3 monster Changlan He, Sui Lingyuan dan si Dragon Python sudah meneteskan darah, dengan banyak luka. Hahaha, 3 binatang buas, rasanya tidak nyaman terperangkap dalam formasi sutra hitam jahatku, kan? Selama kamu menyerah dengan patuh, dan kamu akan ditangkap dengan tanganmu, orang tua itu bisa berhenti, dan kamu juga bisa mengurangi rasa sakit. Yang Zengnan mengendalikan sutra hitam jahat itu. Zen, mencibir. Ingin menggunakan 3 saudara kita sebagai pengorbanan hidup. Jangan pikirkan itu. Bahkan jika kamu mati hari ini, Lao Su tidak akan membiarkan trik pengkhianatanmu berhasil. Mata Changlan He memerah, dan esensi serta darahnya mulai membakar. Tubuh Qian yang asli tiba-tiba menjadi sangat merah, dan semburan cahaya merah muncul di sekujur tubuhnya, memancarkan napas yang berdebar-debar. Dia tahu bahwa dia bukan lawan dari begitu banyak pembudidaya manusiawi, dan dia akan meledak sendiri dengan membakar darahnya. Ya, kakak, mati bersama dalam masalah besar. Dengan semakin banyak ampas manusia, 3 iblis kita di wilayah hitam bukanlah mereka yang serakah untuk hidup dan takut akan kematian. 2 iblis Sui Ling Kite dan naga laut piton juga meraung, juga membakar darah mereka, mencoba meniup diri mereka sendiri. Melihat ketiga setan ini begitu radikal, wajah para pembudidaya berubah secara drastis. Tidak. Ketiga binatang buas ini ingin meledak, Brother Gao, cepat gunakan drum angin jahatmu. Yang Zengnan berteriak pada seorang pria tua dengan rambut perak dan jubah hitam di sampingnya. Jangan panik, orang tua itu akan membiarkan 3 binatang buas ini patuh, maka saudara yang dapat menahan ketiga binatang buas ini dengan jala yang bersih. Orang tua berjubah hitam yang sedang berbicara adalah Gao Xie, patriark keluarga Long Yuan Gao. Aku melihat Gao Xie mengeluarkan drum tua berkulit kuning dari ring penyimpanan tanpa kerumitan, ada hantu raksa dengan tanduk ganda di permukaan drum, ada 9 tengkorak berkeliaran di sekitar drum, memancarkan napas yang aneh. Ini adalah warisan keluarga Long Yuan Gao, harta roh jahat. Harta ini juga merupakan senjata sihir paling aneh di Long Yuan benua, bahkan bagi para penggarap tahap transformasi, jarang terlihat oleh siapapun. Dikatakan bahwa semua biksu yang telah melihat harta ini telah mati. Gao Xie dengan gila menyuntikkan kekuatan spiritual ke dalam drum angin jahat, dan cahaya hitam pekat menyelimuti tubuh Gao Xie. Oh. Tiba-tiba, ada tangisan keras hantu dari drum, dan awan hitam melayang di atas kepala Gao Xie. Tampaknya ada hantu-hantu yang tak terhitung jumlahnya berlomba-lomba untuk memanjat keluar dari awan, dan pemandangan itu sangat menakutkan. Gao Xie dengan erat memegang stik drum yang terbuat dari tulang binatang monster Orde ke-10, dan menggedor keras ke arah drum angin jahat. Ledakan. Gelombang suara memekakkan telinga menyimpang ke segala arah. Hati para penggarap yang menyaksikan adegan ini bergetar, dan drum secara naluriah membuat mereka merasa takut. Awan padat hantu-hantu terbang keluar dari awan hitam di atas kepala Gao Xie, dengan hantu mengerikan melonjak, kemarahan membubung tinggi, dan sejumlah besar hantu menangis dan melolong serigala mengikuti, dan mereka bergegas langsung ke 3 monster Changlan Kren, Water Lingyuan dan si Dragon Python. Hantu-hantu ini tidak memiliki entitas, tetapi mereka dapat langsung menerkam 3 monster yang akan meledak, merobek dan menggigit, tampak sangat bersemangat. Apa?
Tiga iblis tidak menerima serangan substansial, tetapi mereka merasakan sakit kepala mereka, dan tampaknya dirangsang oleh semacam hati, ada kepanikan yang tak terlukiskan di mata mereka dan jeritan menjerit di mulut mereka. Segera setelah itu, ketiga setan tampaknya telah diserang oleh roh jahat, kejang-kejang di seluruh, kekuatan iblis mereka berjalan tidak teratur, dan banyak darah menyembur keluar dari mulut, hidung dan telinga mereka. Ternyata drum angin jahat ini juga merupakan senjata ajaib untuk serangan jiwa. Meskipun tiga monster dari domain hitam memiliki kekuatan tempur yang baik, mereka tidak memiliki sarana untuk bertahan melawan serangan jiwa. Kerja bagus. Yang Zengnan sangat gembira dan segera memanipulasi formasi hiu hitam Fiendis hitam. Benang sutra hitam yang tak terhitung jumlahnya seperti jaring ikan, yang dengan kuat mengikat tiga monster Changlan Kren, layang-layang roh air, dan naga laut naga, membuat ketiga monster itu tidak bisa bergerak. Melihat bahwa tiga peringkat 10 surga dan binatang roh bumi berhasil ditangkap, para penggarap bertepuk tangan. Gao Xie juga menarik drum angin jahat dengan puas, dan hantu-hantu itu segera menghilang. Tiga monster di area hitam yang dikendalikan sepenuhnya direduksi menjadi ikan di talenan. Setelah kewarasan mereka pulih, ketiga monster itu marah, dan hati mereka sangat sedih dan marah. Sekarang mereka bahkan tidak bisa mati, apakah mereka benar-benar akan menjadi korban? Yang Zengnan tertawa dan berkata, saya bisa menangkap tiga binatang surga dan roh bumi ini, terima kasih atas bantuan rekan-rekan Tao, saya akan membawa ketiga binatang roh surga dan bumi ini kembali ke benua Longyuan terlebih dahulu, dan kemudian membahas masalah distribusi, bagaimana? Pada saat ini, sebuah sarkasme datang dari cakrawala yang jauh, kamu tidak perlu kembali, serahkan padaku sekarang. Siapa yang berpura-pura menjadi hantu? Yang Zengnan terkejut dan langsung berteriak. Segera setelah itu, cahaya putih jatuh di gedung istana iblis wilayah hitam. Seorang pemuda berjubah putih dikelilingi oleh 81 pedang terbang emas, memandang Yang Zengnan dan kelompok biksu di tahap transformasi dengan mencibir. Yang Zengnan, Gao Xie, kultivator panggung dewa, meninggalkan Longyuan benua untuk beberapa waktu, dan juga tidak berpartisipasi dalam konferensi penghormatan, jadi dia tidak mengenal Landen Sen. Kemunculan Landen Sen yang tiba-tiba masih membuat Yang Zengnan dan sekelompok beku transendental sedikit waspada, khawatir bahwa sebuah tim kecil yang terdiri dari para beku transendental ingin mengambil makanan dan menyambar tiga binatang surga dan roh bumi yang baru saja mereka tangkap. Namun, kesadaran spiritual para kultivator merasakan bahwa tidak ada kultivator pada tahap transformasi di belakang Landen Sen, hanya Landen Sen, dan Yang Zengnan dan yang lainnya menjadi santai lagi. Bahkan jika Anda sendirian, Anda berani berteriak pada mereka, anak ini entah memiliki masalah otak, atau dia bosan dengan kehidupan. Yang Zengnan melirik Landen Sen dan memastikan bahwa dia tidak mengenal orang ini. Mungkin itu adalah seorang biarawan yang tidak dikenal dari benua tanah luar. Dia mencibir mengejek, Yang Mulia sangat menjengkelkan, apakah Anda ingin menghentikan saya dari menunggu? Landen Sen tersenyum dan berkata tanpa senyum, Anda dapat menebaknya. Rekan-rekan tahu, jika Anda membiarkan ketiga pembudidaya setan ini pergi, putra ini akan berhenti melakukannya. Bab 1938 Don't blame this young man for being ruthless. Para penggarap panggung dewa terkejut sejenak, dan kemudian tertawa, dan untuk sementara waktu mereka bertanya-tanya apakah otak Landen Sen abnormal. Ada 10 kultivator dari tahap transformasi di pihak mereka. Tidak peduli seberapa merajalela anak ini, ia masih harus menimbang keterampilannya sendiri, kan? Apakah Anda masih ingin bertarung 1 lawan 10? Benar-benar mati otak. Tiga pembudidaya iblis yang terjebak oleh formasi sutra Fiendis hitam mengerutkan kening ketika mereka melihat Landen Sen yang tiba-tiba muncul dan berteriak. Nak, yang memberimu keberanian untuk berani menjadi begitu merajalela. Kata Yang Zengnan dengan ekspresi gelap. Huff, mengapa kamu perlu berbicara omong kosong dengan kekacauan tanpa nama? Jika dia berani mengambil langkah maju, aku akan membunuhnya secara langsung. Kata Gao Xie dengan jijik. Landen Sen mencibir, jika itu masalahnya, jangan salahkan pemuda ini karena kejam. Begitu suara itu jatuh, Landen Sen mengorbankan harta roh prasejarah yang terperangkap dalam kunci naga, dan menabrak sejumlah besar kekuatan spiritual ke dalam rantai emas. Ledakan. Rantai emas melepaskan sinar Sengruo Liang dan berubah menjadi hantu naga emas dengan panjang tubuh beberapa ribu meter. Naga emas terbang ke arah Yang Zengnan dengan kecepatan yang sebanding dengan teleportasi. Yang Zengnan, yang masih berwajah meremehkan, langsung memantapkan wajah tuanya. Melihat hantu naga emas melayang, matanya melebar dan dia berteriak, tidak, itu kunci naga dari harta roh liar. Gao Xie juga terkejut, bukankah naga mengunci harta nomor 1 Gunung Phoenix? Bagaimana itu bisa jatuh ke tangan anak ini? Sebagai patriark keluarga yang dari Longyuan, Yang Zengnan tentu tahu betapa jahatnya Dragon Lock. Hantu naga emas menyerang, dan Yang Zengnan menawarkan perisai kuno dengan panik, berusaha untuk mempertahankan, tetapi sia-sia. Dragon Lock dapat bersembunyi di celah-celah ruang, yang setara dengan tidak memiliki entitas pada saat menembak, dan pertahanan fisik apapun tidak valid untuk itu.
Saya melihat hantu naga emas langsung melewati perisai kuno dan berubah menjadi rantai emas yang berputar, yang mengikat Yang Zengnan dengan kuat. Apa? Terperangkap oleh kunci naga, Yang Zengnan menjerit tragis, jiwanya tertahan, dan kekuatan spiritual di tubuhnya dengan cepat ditutup. Rantai yang seberat gunung diikat ke tubuhnya, langsung menyebabkan kulit Yang Zengnan terbuka, berlumuran darah. Yang Zengnan menggunakan kekuatan spiritual yang tersisa untuk melawan kekuatan yang menjebak kunci naga, tetapi seperti lengan manusia sebagai mobil, daging dan darahnya terus-menerus diperas, dan tulang-tulangnya secara bertahap diperas, darah mengalir seperti jet, mengerikan dan menakutkan. Dalam sekejap mata, tubuh Yang Zengnan terperangkap dan dicekik oleh Long Su menjadi beberapa bagian, terpisah dari daging dan darah, dan segera dibunuh. Kultivator yang melihat adegan ini tidak bisa menahan napas dingin, ekspresinya terkejut. Sebagai harta karun teratas dari benua Long Yuan, mereka secara alami telah mendengar tentang kunci naga, tetapi mereka tidak berharap harta ini begitu tajam dan mendominasi, dan bahkan seorang beku seperti Yang Zengnan tidak dapat bertahan satu ronde. Jangan takut. Setiap kali Dragon Lock digunakan, pasti ada periode waktu sebelum target kedua terperangkap. Bunuh anak ini sekarang. Gao Xie terkejut dan berteriak histeris. Semua pembudidaya di tahap transformasi terkejut dan mendesak senjata ajaib mereka untuk meluncurkan serangan sengit ke arah Landen Sen. Gao Xie mengatakan bahwa meskipun Dragon Lock kuat, ia memiliki kelemahan fatal, yaitu, ia tidak dapat bertindak pada dua target dalam waktu singkat, dengan setidaknya 1 atau 2 menit di antara mereka. Dengan kata lain, setelah menjebak dan membunuh seseorang, harta ini untuk sementara akan berakhir untuk sementara waktu. Landen Sen telah menderita kerugian dalam pertempuran dengan 5 pembudidaya tahap transformasi Gunung Phoenix sebelumnya, dan sekarang dia telah belajar kepintaran. Meskipun ia mungkin memiliki kemampuan untuk bertarung 1 lawan 10, masih ada risiko besar untuk melakukannya. Karena pada tingkat tahap transformasi dewa, kelalaian dalam pertarungan itu fatal. Dia tidak ingin bercanda tentang hidupnya. Oleh karena itu, Landen Sen pertama kali menggunakan kunci naga yang terperangkap untuk menghancurkan Yang Zengnan, yang telah meletakkan formasi Sutra Hiu Hitam. Tujuannya adalah untuk membebaskan Chang Lanhe yang terperangkap dan 3 monster besar. Ketiga monster besar ini pasti akan membantu mereka menangani 9 kultivator yang tersisa dari tahap transformasi, dan dapat mengurangi tekanan mereka secara besar-besaran. Seperti yang diinginkan Landen Sen, setelah kematian Yang Zengnan, kekuatan formasi Sutra Hiu Hitam sangat melemah. 3 monster besar Chang Lanhe, Sui Lingyuan dan Sea Dragon Python segera membebaskan diri dari formasi net. Terima kasih sesama Daois atas bantuanmu. 3 setan besar yang melarikan diri tanpa terduga berteriak ke arah Landen Sen. Jangan bicara omong kosong, singkirkan dulu orang-orang ini bersamaku. Landen Sen mengertakkan giginya dan memacu pembentukan pedang di depan ilahi, dan lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya membentuk dinding kota seperti gelombang untuk bertahan melawan serangan bersama dari 9 pembudidaya pada tahap transisi dewa. Ledakan. Ada suara keras yang menghancurkan bumi, dan kombinasi para penggarap tahap transformasi menerobos pertahanan cahaya pedang dan hampir mengalahkan formasi pedang Senfeng. Landen Sen masih belum mendukung gelombang serangan, dan Amethyst Wall juga menentang bagian dari serangan itu. Melihat bahwa kekuatan Landen Sen sangat luar biasa, dia benar-benar bisa memblokir serangan gabungan dari 9 biksu di tahap transformasi, dan ketiga roh iblis itu diperkuat. Ini baik. 3 monster dari wilayah hitam menunjukkan kekuatan magis mereka sendiri, menyerang dengan gila 9 kultivator pada tahap transformasi, dan segera melepaskan tekanan Landen Sen. Setelah menghela nafas lega, Landen Sen kembali memberi energi pada formasi pedang Senfeng, dan cahaya pedang yang dihabiskan diisi ulang. Cahaya pedang intensif mengelilingi kelompok 9 kultivator dari tahap transformasi, dan memulai pencekikan panik. Menghadapi cahaya pedang yang mencekik-mencekik, para pembudidaya para dewa transformasi menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Kekuatan formasi pedang ini sungguh mengerikan. Segera, setelah seorang penatua yang lemah dari tahap transformasi menggunakan senjata ajaib kehidupannya untuk bertahan selama 2 atau 3 kali, dia secara tidak sengaja tertusuk oleh cahaya pedang tajam di perutnya. Dengan kantong, setengah dari tubuhnya langsung terkoyak oleh cahaya pedang, terpotong di pinggang, daging dan darah terpisah, dan seluruh tubuhnya pecah menjadi 2 bagian. Mengerikan. Apa? Dalam jeritan, tubuh lelaki tua itu dengan cepat dicekik oleh cahaya pedang berikutnya, dan dia langsung terbunuh. Segera setelah itu, beku lain dalam tahap transformasi secara tidak sengaja terkena cahaya pedang di dada, dan secara langsung terluka fatal, dan dihujani oleh cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya menjadi kabut darah. Melihat 2 orang mati begitu cepat, sisa pembudidaya pada tahap transformasi takut ke langit. Kekuatan formasi pedang ini begitu kuat sehingga tidak bisa ditambahkan. Banyak pembudidaya di tahap dewa transendental mundur dan ingin melarikan diri, tetapi mereka ngeri menemukan bahwa penghalang formasi pedang ini terlalu kuat untuk dapat menembus hanya dengan 1 pukulan. Wajah Gao Xie begitu hitam seperti bagian bawah pot, tidak heran anak ini begitu merajalela. Kekuatan tempur yang mengerikan seperti itu sungguh luar biasa.
Jika naga itu terkunci di tangannya, itu berarti Xiao Yaozi dan Luo Shenzi dari Gunung Phoenix sudah mati di tangannya. Gao Xie ketakutan, dan sekali lagi mengorbankan drum angin jahat, dan berteriak keras, semua rekan Taois datang dan melindungi saya, biarkan orang tua menggunakan drum angin jahat untuk berurusan dengan orang ini. Begitu suara itu jatuh, beberapa pembudidaya dari keluarga Gao bergegas untuk melindungi Gao Xie. Sisa pembudidaya tahap transformasi juga bergegas segera, sepenuhnya membela terhadap Gao Xie. Para beku yang dapat berkultivasi ke tingkat tahap transformasi dewa tidaklah bodoh, mereka secara alami memahami bahwa mereka akan mati tanpa penundaan seperti ini, dan hanya drum angin jahat yang bisa berurusan dengan orang ini. Bum bum. Gao Xie tidak ragu-ragu, dan dengan panik memukul drum tua berkulit kuning di tangannya, dan kekuatan spiritual seluruh tubuhnya mengalir ke dalam drum seperti gelombang. Bab 1939, No Future Troubles. Teman-teman, waspadalah, serangan roh orang ini sangat aneh. Chang Lankren, yang berlumuran darah, buru-buru berteriak kepada Landen Sen untuk mengingatkannya. Begitu suara itu jatuh, awan hitam terbentuk di kepala Gao Xie. Tiba-tiba, hantu-hantu lebat menyembur keluar dari awan hitam, hantu-hantu yang melonjak, dendam membumbung tinggi, dan sejumlah besar hantu yang menangis dan serigala yang mengikutinya mengikuti, tampak sangat lumpuh. Landen Sen menyipitkan matanya, dan tentu saja, ada beberapa hal jahat. Secara umum, hantu yang kuat adalah entitas, dan mereka yang tanpa entitas adalah hantu tingkat rendah. Namun, hantu-hantu yang terbang di depannya dapat membuat seorang biksu dengan kekuatan Landen Sen merasa kedinginan, dan secara naluriah merasa takut. Suara drum ini dapat memiliki efek jerah yang besar pada roh-roh beku di tahap transformasi. Adapun hantu dan hantu, mereka harus menjadi semacam hantu, berdampak pada tubuh manusia akan menghasilkan semacam kekuatan magis yang setara dengan pesona darah dan cahaya. Bum bum. Gao Xie membanting kepala drum dengan panik, dan dengan setiap ketukan, sejumlah besar kekuatan spiritual mengalir ke dalam drum. Hantu-hantu di awan gelap terbang sangat jauh, dan menyapu Landen Sen. Yi Sheng Zhenjun mengutuk. Sambil mempertahankan formasi pedang Sen Feng, Landen Sen membentuk jejak tangan berbentuk busur di kedua tangan, diam-diam melantunkan mantra tak dikenal dari kutukan Yi Sheng Zhenjun. Berdengung. Segera, ada tanda rune biru yang mempesona melayang di sekitar tubuh Landen Sen. Rune itu misterius dan misterius, terkondensasi dari kekuatan spiritual, mengambang di sekitar tubuhnya seperti untaian hantu. Kutukan Yi Sheng Zhenjun membentuk dinding tembaga dan dinding besi, melindungi seluruh tubuh Landen Sen. Sejumlah besar hantu-hantu yang tertabrak drum angin jahat bertabrakan dengan rune biru yang kental di depan Landen Sen, membuat auman keras. Ledakan. Begitu rune biru bersentuhan dengan hantu-hantu, ia akan menghancurkan semua hantu-hantu dan mengubahnya menjadi ketiadaan. Ini tidak mungkin. Gao Xie menyaksikan hantu-hantu Li yang terbang keluar dari gendang angin jahat dengan mudah dibunuh oleh tanda biru di sekitar Landen Sen, dan dia sangat ngeri, menunjukkan ekspresi tidak percaya. Hantu-hantu yang dipukul oleh drum angin jahat milik jenis tubuh roh khusus, yang dapat menyerang roh pembudidaya, dan kemampuannya sangat menakjubkan. Meskipun serangan roh drum angin jahat tidak cukup untuk secara langsung membunuh roh penggarap tahap transformasi, itu juga cukup untuk membuat penggarap biasa dari tahap awal transformasi benar-benar kehilangan kekuatan tempur dan menjadi orang mati berjalan dalam waktu singkat. Xie Fenggu, sebagai harta karun yang paling diwariskan dari keluarga Long Yuan Gao, memiliki reputasi yang sengit selain terkekang oleh beberapa harta roh liar yang dapat bertahan melawan serangan oleh jiwa-jiwa dunia manusia, ia hampir tak terkalahkan. Pihak lain bahkan tidak mengorbankan senjata sihir, dan hanya mengandalkan teknik aneh untuk membunuh hantu-hantu itu. Gao Xie tidak dapat menerima adegan ini untuk sementara waktu, dan hatinya penuh ketakutan. Para pembudidaya yang membela hukum dan tahap pertahanannya semua panik, dan jalan rahasia itu tidak baik. Chang Lanhe, Sui Lingyuan dan si Dragon Python, yang masih menyerang darah dalam formasi pedang, terpana, berpikir bahwa kekuatan biksu berjubah putih itu sesingkat yang tidak bisa mereka bayangkan. Drum angin jahat, bunuh aku. Gao Xie memiliki wajah mengerikan, dan sedikit tidak percaya pada kejahatan. Dia memukul kepala drum dengan gila, mendorong drum angin jahat ke ekstrim. Terdengar suara drum yang memekakkan telinga, dan ruangan itu tampak bergetar. Oh oh oh. Hantu-hantu yang terbang keluar dari awan hitam di atas kepala Gao Xie tiba-tiba meningkat, dan menyapu Landen Sen seperti gelombang besar. Raungan keras yang tak terhitung jumlahnya bergema di seluruh dunia, dan suara tajam itu membuat gendang telinga menyengat. Ada sedikit sarkasme di sudut mulut Landen Sen, dan roh-roh jahat setingkat ini dapat dengan mudah dilawan oleh kutukan Raja Sejati Yi Sheng. Bahkan jika serangan itu meningkat 10 kali lipat, itu tidak akan mengancamnya sama sekali. Dia menggumamkan trik sihir True Monarch Yi tanpa suara, dan tanda biru yang melekat di sekujur tubuhnya tiba-tiba melepaskan cahaya biru yang menyilaukan. Hantu-hantu terbang yang tak terhitung jumlahnya tampaknya sangat ketakutan oleh cahaya yang dilepaskan oleh rune biru, dan mereka terbang kembali ke awan hitam di atas kepala Gao Xie.
Ketika Gao Xie melihat adegan ini, matanya hampir jatuh, berpikir padaku, sial, kenapa hantu dan hantu ini tidak mendengarkannya. Dalam sekejap, semua hantu-hantu terbang kembali ke awan hitam di atas kepala Gao Xie, dan tidak pernah berani keluar lagi. Gao Xie berkeringat deras, tidak peduli bagaimana dia mengalahkan drum angin jahat, Li Guisuing menolak untuk keluar. Tidak perlu mengetuk, tipuan kecilmu itu tidak akan berhasil untuk pemuda ini. Landen Shen mencibir. Begitu suara itu jatuh, Landen Shen mengorbankan ibu mertuanya naga dan cincin Phoenix, kedua cincin, satu besar dan satu kecil, berubah menjadi naga api emas sepanjang 1000 meter dan naga api emas. Mendesis. Melihat bahwa Landen Shen mengorbankan harta berharga lainnya, kulit kepala Gao Xie mati rasa, dan dia menghirup udara dingin, dia tidak pernah bertemu dengan seseorang dengan kekuatan tempur yang begitu mengerikan. Bahkan sekarang, jika Anda masih berhadapan muka dengan pihak lain, hari ini saya khawatir saya tidak akan berpikir untuk mundur. Gao Xie berhenti memukul drum angin jahat dan berkata dengan gemetar, Dao. Teman-teman, kita tidak punya keluhan dan dendam, bisakah kita membiarkan orang tua itu pergi? Selama teman-teman Dao mengampuni hidupnya, orang tua itu rela memberikan tabungannya sendiri. Kecuali drum angin jahat, semua harta keluarga Long Yuan Gao saya dapat diberikan kepada Anda. Landen Shen mencibir. Dia sudah membunuh cukup banyak kultivator selama periode transformasi dewa, dan dia juga telah mengumpulkan piala yang tak terhitung jumlahnya, jadi bagaimana dia bisa kekurangan hal-hal seperti itu? Bahkan dengan angin jahat, Landen Shen tidak terlalu antusias. Ampun, sesama penganut Taoisme, lelaki tua itu juga bersedia memberikan cincin penyimpanan. Teman-teman Daois memiliki kekuatan gaib, aku akan menunggu untuk menyembah dan dimaafkan. Aku tidak tahu Taisan, sesama pengikut Tao, jangan kejam. Melihat bahwa Gao Xie benar-benar menyerah, para pembudidaya yang telah menentang serangan untuk Gao Xie panik, benar-benar tanpa semangat juang, dan memohon belas kasihan. Landen Shen tidak suka membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu, tetapi orang-orang ini adalah biarawan dalam tahap transformasi. Bahkan jika mereka tidak berani membalas dendam pada diri mereka sendiri, sulit untuk memastikan bahwa mereka tidak akan mengancam orang-orang di sekitar mereka di masa depan. Setelah berjalan di bidang pemahaman begitu lama, Landen Shen perlahan-lahan mengembangkan karakter yang galak dan tegas. Tidak bisa bertahan untuk masalah di masa depan. Putraku memberimu kesempatan sebelumnya, tetapi kamu tidak menghargainya. Sekarang kamu ingin memohon belas kasihan. Sudah terlambat, kata Landen Shen acuh tak acuh. Begitu suara itu jatuh, Landen Shen sepenuhnya mendesak arai pedang Shen Feng, dan mengendalikan cincin naga dan Phoenix untuk menyerang. Cahaya pedang yang luar biasa mencekik menuju para penggarap yang mengubah Tuhan yang tersisa, dan hantu naga dan burung Phoenix juga meledak dengan api keemasan seperti matahari yang kuat, dan menyerang kelompok pembudidaya. Ayo pergi juga. Chang Lanhe berteriak keras, dan bekerja sama dengan dua monster lainnya untuk menyerang Landen Shen. Bum bum bum. Di bawah serangan ganda formasi pedang Shen Feng dan cincin naga dan Phoenix dari putra dan ibu, tiga pembudidaya dari tahap transformasi dewa segera dikalahkan. Dalam serangkaian ledakan, tubuh mereka berubah menjadi potongan-potongan daging dan terbunuh di tempat. Sekarang hanya 4 pembudidaya dari tahap transformasi yang masih tersisa, menghadap ke langit dan jaring bumi dari formasi pedang, tidak ada ketegangan dalam situasi tersebut. Gao Xi, yang begitu putus asa, bahkan berusaha untuk meledak, tetapi diikat oleh kunci naga yang terperangkap yang dipasang Landen Shen lagi, dan dicekik sampai mati oleh tekanan.